Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang istimewa, di mana gereja Tuhan boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kembali surga. Kalau saya sebut lebih tepat, Yesus kembali ke surga. Ada suatu tujuan, ada satu maksud yang mulia mengapa Tuhan Yesus kembali ke surga. Yang pertama yang perlu kami sampaikan atau saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini, alasan yang pertama mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Hal ini membuktikan kepada kita dan memberitakan kepada kita semua orang-orang percaya maupun kepada umat manusia bahwa Yesus berasal dari surga. Yesus bukan berasal dari dunia, tetapi Yesus berasal dari surga. Injil Yohanes, Rasul Yohanes, sebagai rasul yang paling dekat dengan Tuhan, Rasul Yohanes banyak menjelaskan hal-hal ini. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di awal penulisan Rasul Yohanes sudah menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah firman dan dia menjadi manusia. Bahkan di dalam pelayanan Yesus sendiri, Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada para pendengar hari-hari itu. Yesus katakan, Tuhan Yesus sendiri membuat pernyataan bahwa ia bukan dari dunia. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia turun dari surga. Dia bukan dari dunia ini, tapi Dia dari surga. Meskipun pada hari itu orang-orang Yahudi mereka ragu-ragu, bahkan mereka mempertentangkan itu. Mereka katakan bahwa bagaimana mungkin Dia katakan Dia dari surga, pada orang tuanya ada di antara kita. Memang banyak perkataan Yesus yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mungkin pada hari ini banyak orang yang masih belum dapat memahami akan maksud Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Yang perkara yang kedua, mengapa Yesus mesti kembali ke surga? Ada satu tujuan yang mulia, ada suatu perkara yang besar yang Tuhan kerjakan, yaitu Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Cepat atau lambat, setiap umat manusia pasti meninggal. Tetapi ada kabar sukacita, ada kabar bahagia bagi saya dan saudara yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus katakan bahwa Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ini Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Dan hari-hari itu Thomas bertanya kepada Yesus, bagaimana jalannya kami ke surga? Bagaimana caranya kami bisa tahu ke tempat Kau berada? Dan Yesus menjawab, yang menjadi banyak pertanyaan orang-orang hari ini. Banyak orang bertanya, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Yesus menjawabnya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah kabar bahagia bagi kita semua umat manusia, bahwa Yesus katakan Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup itu. Ayat ini memberikan jaminan kepada kita semua bahwa kita yang percaya pada Tuhan, ada suatu berkat yang besar, ada sebuah jawaban bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga, dan Dia adalah jalan itu sendiri. Perkara yang ketiga yang perlu kita pahami, mengapa Yesus kembali ke surga. Yang ketiga adalah datangnya seorang penolong yang lain.
yaitu Roh Kudus. Kalau saudara sekalian kasih nama Tuhan Yesus, Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak saudara sekalian, Yesus tahu begitu beratnya menjalani kehidupan ini. Dunia penuh dengan dosa, dunia penuh dengan penderitaan dan tetesan air mata. Terlebih kita yang percaya pada Tuhan, ada banyak tanggung jawab, beban iman yang harus kita kerjakan. Yesus tahu pada saat Yesus meninggalkan para murid dan orang-orang percaya, Yesus kembali ke surga, tetapi para orang-orang percaya masih tinggal dalam dunia. Ini tidak mudah, tidak gampang, sehingga Yesus katakan Dia akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah sendiri. Sejak dari zaman penciptaan, Roh Kudus sudah terlibat, dan lebih lagi di dalam zaman anugerah ini, di akhir zaman ini, Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16-17 katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tidak jemaat Tuhan, ini adalah kabar bahagia, kabar sukacita kita orang-orang yang percaya pada Tuhan, bahwa kita tidak menjalani kehidupan di dunia ini, berat atau ringan, suka maupun duka dalam kehidupan kita, kita tidak sendiri. Mengapa? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai kita, bahkan tidak sekedar menyertai, tetapi firman Tuhan katakan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, yang menyatu di dalam diri kita. Sekarang bagaimana respon kita? Melalui kabar sukacita ini, mari kita lebih aktif bersekutu dengan Tuhan. Kita minta biar Roh Kudus memimpin menolong kehidupan kita. Meskipun hari ini Tuhan Yesus ada di surga, tetapi percayalah, penyertaan Allah melalui karya Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kita. Biarlah berita tentang kenaikan Yesus ke surga, berita Yesus kembali ke surga tidak membuat duka dalam kehidupan kita, tetapi membuat iman kita bertumbuh, membuat iman kita semakin kokoh, bahwa saya dan saudara tidak sendiri dalam dunia. Allah masih menyertai, Allah manunggal dalam kehidupan kita, di dalam karya Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Demikian renungan singkat kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia
memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan.